Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan selalu baik, selalu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh jabat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu. Sembah Kau selamanya, sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu. Sembah Kau selamanya, sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata. Ku memujimu selalu. Ku sembah Kau selamanya, sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Bapa, kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah Tuhan, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya kami ada, saat ini kami ada karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan, tidak ada nama lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas mereka semua. Sehingga talenta yang Tuhan berikan boleh kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk dalam ibadah-Mu yang kudus, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, ketidaktaatan kami, ketidakdisiplinan kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan juga atas hambanya Bapak, Bapak Effendi. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini. Apa yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan hati Tuhan. Kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Tidak akan pernah kami lupa
melimpahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam hadirat Tuhan kami boleh menemukan Engkau. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau bukan Tuhan yang memandang harta kami Tuhan, yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti
ada bagi kami Tuhan. Kau selalu mendapati kami Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan mau dalam hidup kita adalah hati kita. Hati yang mau siap dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Sampai Tuhan mendapati kami tetap setia. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik. Katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Yang terbaik kami mau persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersolak di dalam nama Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Yesus jalan kebenaran satu-satunya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi.
jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kehidupan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Amin. Yes. Amin. Haleluya. Yang siap lebih lagi, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Yes. Tepuk tangan bersama-sama bagi Dia. Haleluya. Ya. Glory bagi Tuhan. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya, haleluya. Setiap jiwa dan pengharapan, yes, untuk rencanamu Tuhan. Kau wajah atasku. Haleluya. Dia sumber kemenangan, sumber kemenangan. Dia layak. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan bersama-sama dong buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Dia. Semua
mulia. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Yang kami tahu Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Jalan-jalan-Mu tidak pernah terselami bagi setiap kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, rencana-Mu indah bagi setiap anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang membuka pintu berkat bagi setiap kami, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya Tuhan. Karena kami terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan dari awal. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kau selalu, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Ya Tuhan, masih ada jalan. Yes Tuhan. Untukku kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Oh haleluya. Kulihat kebesaran-Mu. Segala syukur kami
Tiada yang lain hanya kepadamu Tuhan. Pujian kami adalah pengakuan hati kami, iman kami juga. Betapa kami bersyukur Kau Allah yang begitu luar biasa. Allah yang tak terbatas itu mau memperhatikan kami, mau mengasihi kami orang berdosa, orang yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur kami diberi kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau. Dan terlebih juga kami bersyukur karena kami boleh mendengar, merenungkan, dan diberi kesempatan dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya boleh menyampaikan yang benar saja daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, terima kasih Pak Gembala dan Ibu. Seingat saya ini kesempatan kedua saya boleh melayani. Ya, kalau katanya orang kalau sudah 2 kali itu berarti berkenan. Moga-moga berkenan ya Bu ya. Kalau pertama kadang-kadang lama enggak itu pembicara itu bukan minta diundang lagi enggak. Cuma apa saya salah ngomong apa gitu. Enggak, tapi bersyukur dapat salam Bu dari Australia Bu, Pak Daniel Abraham. Ya, salam. Oke teman-teman, ini mendekati Natal ya. Lagunya pun saya nggak tahu, kok cocok banget. Jadi saya waktu nyanyi itu lagu tadi, Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat harta, kok pas banget ya dengan tema yang saya mau bawakan. Ya. Bisa dibantu ya saya. Oke, teman-teman, ini lebih jelas kayaknya ya. Pribadi yang siap dipakai Tuhan. Saya ngambil dari Matius 1:18-25. Demikian firman Tuhan. Ya. Kelihatan ya semua? Ya, kalau tidak keberatan kita konsentrasi, saya enggak lama kok. Ya, mungkin antara 35 sampai 45 menit. Moga-moga enggak lewat ya. Yang pertama kita baca sama-sama Matius 1 ayat 18. Ya. Oh ini saya kelihatan, tapi saya ngelawan ini enggak bisa. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Berarti ini suatu menjelaskan. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan, ini kepotong kayaknya ya, menyelamatkan umatnya dari mereka. Oke, ada yang kepotong, bisa disesuaikan ya di PowerPoint-nya. Ya, oke. Tidak apa-apa. Oke, 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yaitu ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya belajar dari Yusuf. Yusuf itu enggak banyak data di Alkitab mengenai dia. Malah saudara kita dari Katolik itu lebih menghormati Maria. Setahu saya begitu, maaf kalau saya salah. Maria itu lebih populer, lebih dianggap lebih lah. Yusuf ini di Alkitab bahkan tidak mencatat banyak tentang dia. Saudara-saudara, pada saat saya merenung sosok Yusuf ini, timbul pertanyaan buat saya. Kenapa ya Tuhan itu kok milih Yusuf ya? Apa sih istimewanya Yusuf?
Alkitab tidak mencatat Yusuf itu ganteng seperti Daud. Betul ya? Daud kan dicatat ganteng kan. Yusuf yang di Kejadian 39 itu ganteng. Yusuf di sini nggak ada. Oke? Jangan salah loh ya. Nggak ada. Apakah dia kaya? Ya rasanya enggak juga. Oh tukang kayu. Ya, saya nggak bilang tukang kayu nggak kaya, tapi dalam konteks di Alkitab tidak. Apakah dia orang pinter? Berarti sekolahnya tinggi, tidak ada data. Tetapi ya saudara-saudara, apa sih yang membuat Tuhan itu mau memakai Yusuf? Saudara-saudara kita bayangkan saja. Tuhan Yesus datang ke dunia. Saya pakai tanda kutip ya. Menggunakan Yusuf atau keluarga Yusuf sebagai alat. Ya, yang nggak setuju dengan saya jangan ribut di sini dulu. Saya pakai istilah karena saya sulit menemukan kata yang pas, ya. Hanya sebagai alat. Tetapi istilahnya dititipkanlah sebagai orang tua jasmaninya. Walaupun Yusuf tidak, Yesus lahir bukan karena Yusuf punya sperma, tapi karena Roh Kudus. Oke, jelas ya di Alkitab katakan. Tetapi waktu Yusuf merawat Yesus, mendidik Yesus, hidup bersama Yesus, itu tentu pengaruhnya besar sekali, betul enggak? Nah, saudara-saudara, siapa Yusuf ini? Kok sampai Tuhan itu begitu percaya, menyerahkan Yesus, tanda kutip ya, Yesus bayi lahir sebagai manusia di dunia. Yesus dipakai, dititipkan tanda kutip pada keluarga ini. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan yang timbul dalam pikiran hati saya. Sehingga saya kepingin belajar, siapa Yusuf itu? Saudara-saudara, demikian pendahuluan dulu saya katakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Nah, karena waktu itu tunangan masih belum boleh. Ya, maka jelas kata, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, jelas diperjelas sekali sebelum mereka hidup sebagai, ternyata Maria udah hamil. Pertanyaan kita, kira-kira bagaimana reaksi Yusuf? Beda loh zaman sekarang saya tidak bilang benar loh ya, saya tidak bilang benar. Zaman sekarang itu hamil duluan itu lebih bisa diterima. Kalau generasi saya lebih sulit. Generasi mbah-mbahnya kita jauh lebih sulit. Sekarang itu rasanya seperti biasa gitu. Yang biasa itu belum tentu benar ya. Saya tidak berkata benar. Jangan bilang, oh Pak Effendi menganjurkan. Tidak. Jangan diwolak-walik kalimat. Karena saya khotbah itu direkam, jangan saya hati-hati ngomong Bu. Karena ada beberapa itu, Bapak ngomongnya kok kayak gini seperti mendukung. Enggak. Ya ini jelas. Tapi zaman itu resikonya besar sekali. Enggak main-main. Apalagi mereka orang Yahudi. Kental sekali budaya. Kira-kira bagaimana reaksi Yusuf? Kalau kita baca ayat sebelumnya, PowerPoint sebelumnya, Yusuf takut. Betul enggak? Takutnya banyak hal. Takut ngambil Maria, jangan-jangan Maria itu ada apa. Betul enggak? Takut juga tidak dijelaskan, takut karena apa? Intinya takut, ada resiko. Dan bagaimana dengan Maria? Maria juga ada resiko. Yang satu kata kalau saya boleh pakai, jelas Yusuf itu bingung pada saat itu. Bingung, kaget. Oke? Nah, saya juga mikir, kenapa sih Tuhan milih Yusuf? Kok gak milih yang lain? Saudara-saudara, perikop ini mengajar saya belajar. Pribadi yang siap dipakai Tuhan harus memiliki hati yang tulus. Yusuf kenapa dipilih Tuhan? Ayat Alkitab jelas berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kita belakang gak usah dibaca dulu, kita fokus ini aja. Tulus hati. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah ini bukan berarti Yusuf itu orang yang sempurna. Tidak. Effendi ini sempurna, tidak. Tetapi yang satu yang saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudaraku semua, hari ini engkau dan saya punya kesempatan untuk berubah. Kita tidak sempurna, tapi kita bisa menjadi lebih benar dan lebih baik. Jelas kalimatnya. Kita semua tidak sempurna. Kata tulus hati ini sering kali disalah mengerti oleh orang.
Misalnya, Pak saya itu tulus loh Pak Jangke, saya mau nolong Bapak, padahal saya punya modus. Saya ini sebenarnya maaf, misalnya saya ini penjahat. Ngomongnya Pak dalam hati saya sebenarnya saya tulus Pak. Apakah tulus itu semua dari hati itu tulus? Seringkali orang berkata, Pak saya memberi bantuan, saya melayani, itu tulus dari hati saya. Saudara-saudara, jujur, banyak orang salah tentang tulus. Tulus itu bukan sekedar keluar dari hati. Oke? Apa sih sebenarnya arti tulus? Oke, saya nggak usah bahas bahasa Yunaninya ya. Teman-teman saya juga nggak terlalu pintar bahasa Yunani ya. Tulus itu adalah arti bahasa Yunaninya dikagios, yang bermakna benar adil dalam karakter dan tindakan sesuai hukum Allah. Jadi perhatikan baik-baik, benar adil dalam karakter dan tindakan. Karakter itu sesuatu yang ada dalam diri kita dan tindakan, perbuatan. Jadi klop. Tetapi ada batasnya sesuai hukum Allah. Jadi saudara-saudara, tidak semua yang keluar dari hati kita, tindakan kita, pikiran kita atau modus kita itu tulus. Ada batasannya sesuai dengan hukum Allah. Allah mana yang kau sembah? Allah Tritunggal. Berarti kita bertindak, kita punya karakter, apapun yang kita pikirkan, apapun yang akan kita lakukan, itu harus sesuai dengan hukum Allah. Itu batasannya jelas. Jadi bukan saya itu, maaf ya, bajingan misalnya, pekerjaan saya misalnya, jual beli narkoba, kemudian gereja butuh pembangunan atau Natal panti asuhan butuh, saya sumbang beras 5 ton. Bukan itu maksudnya. Pak, saya nyumbang beras 5 ton itu sama panti asuhan itu tulus Pak dalam hati saya. Masa mungkin anak-anak panti asuhan itu bisa beli narkoba saya? Itu bukan tulus. Sampai sini jelas. Jadi tulus Bapak Ibu, engkau dan saya harus sesuai dengan hukum Allah. Itu patokannya dulu. Kata ini kalau kita bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus itu artinya sungguh dan bersih, murni, ya, benar-benar keluar dari hati yang suci. Ini Kamus Bahasa Indonesia saya copy paste aja, jadi bukan tulisan saya. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Seringkali orang coba ngambil ini aja, tidak pura-pura. Padahal di sini jelas keluar dari hati yang suci. Jadi kalau orang itu punya sifat atau masih belum bertobat, masih hidup di dalam dosa, kemudian ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan sekalipun, hati-hati, itu belum tulus. Karena tulus syaratnya adalah hati yang suci. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain kita belajar bahwa tulus bukan sekedar keluar dari hati, tetapi harus hati yang berkualitas kudus. Ya, mulai dapat ya. Jadi teman-teman jangan gampang dibohongi. Pak saya ini tulus Pak, mau ngejak Bapak investasi. Ternyata bodong semua, banyak nangis gak? Bukan hanya jemaat, pendeta, mana-mana banyak yang kena itu. Sudahlah, jangan aneh-aneh lah. Oke. Pak ini yang nawarin pendeta. Pak, Bu, pendeta juga bisa bodoh, bisa serakah. Hati-hati. Termasuk yang di depan ini, hati-hati. Semua uji dulu. Setuju? Iya, saya percaya. Jemaat global itu pinter-pinter. Loh, kok amin cuma depan? Meragukan diri sendiri ya? Enggak toh ya. Saudara-saudara, Pak saya ini, pertanyaan timbul kan, bagaimana kita berkualitas kudus padahal kita ini kan masih melakukan dosa. Betul enggak? Siapa di sini masih melakukan dosa? Saya. Pak Gembala tadi doa Bapak kami. Betul enggak? Mari kita doa Bapak kami. Salah satu bagiannya itu siapa? Ampunilah segala kesalahan kami. Gitu? Hari ini seperti kami. Kenapa kita perlu tiap hari berdoa atau setiap saat berdoa itu?
Bahkan di Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, kita juga minta ampun. Betul enggak? Setiap kali. Saudara-saudara, saya ingin jelaskan sedikit ya. Ya, saya ingin jelaskan. Di dalam Alkitab itu ada konsep pengudusan. Kebetulan saya ngajar mengenai mata kuliah soteriologi. Soteriologi itu mata kuliah mengenai doktrin keselamatan. Salah satu bagian yang kita sorot itu adalah konsep pengudusan. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, contoh misalnya ya. Ya, saya ngambil aja. Kepada surat Korintus ya, kepada jemaat Allah yang di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Loh, dikuduskan dalam Kristus dan dipanggil jadi orang kudus. Bahkan beberapa surat Paulus kepada orang-orang kudus. Betul enggak? Apakah mereka itu dari Jawa Tengah? Tidak. Tahu Jawa Tengah? Kudus, bukan. Mereka bukan dari Kudus, Jawa Tengah. Apakah mereka disebut orang kudus tidak bisa berdosa lagi? Masih bisa. Jadi saudara-saudara ada masalah yang Bapak Ibu harus mengerti. Saya ada lihat sedikit postingan dari IG di akun Pak Gembala mengenai konsep pembenaran. Oke, saya jelaskan sedikit, tidak bertentangan. Mungkin saya sedikit sudut pandang yang dari segi pengudusan. Saudara-saudara, di Alkitab itu kita itu seringkali ada kepada orang-orang kudus di mana gitu. Saudara-saudara, yang pertama Bapak Ibu harus menyadari dulu. Pak, saya ini berdosa Pak, betul. Saya masih berdosa Pak, masih. Tetapi engkau dan saya punya posisi yang sudah ditebus oleh Kristus. Saat kita percaya kepada Kristus, posisi kita sebagai orang berdosa sudah ditebus di kayu salib. Posisi kita berubah, secara hukum kita adalah orang yang sudah dikuduskan, boleh disebut orang kudus secara posisi. Jelas sampai sini? Bapak Ibu gini tuh jelas atau belum? Sebelumnya misalnya ini saya berdosa. Karena saya percaya Yesus Kristus, saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus. Secara hukum dosa saya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Otomatis saya disebut orang kudus. Misalnya setelah ditebus saya percaya sama Yesus pun saya mati, saya percaya saya bersama dengan Yesus karena itu anugerah. Oke? Bukan perbuatan. Setuju nggak sampai sini? Amin itu. Itu Alkitab yang ngomong, bukan Effendi. Effendi cuma mengulangi aja. Jadi secara posisi Bapak Ibu hari ini dari ujung sini sampai ujung sini, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau secara posisi disebut orang kudus. Secara hukum orang kudus. Oke, itu pertama. Pak, bagaimana saya masih setiap hari melakukan dosa, berarti saya bisa disebut orang kudus, tidak kudus, enggak, bukan itu. Pak, kalau kita memang sudah kudus, kenapa kita perlu tiap kali doa minta ampun, minta salah, ngaku dosa? Oke. Karena kita masih hidup di dunia, ada yang namanya pengudusan secara progresif, artinya masih melalui suatu proses. Semakin hari semakin dewasa. Contoh, saya punya teman, ya, enggak apa-apa, dia dengar pun enggak apa-apa, dia agama lain. Dia ngomong sama saya, Pak Effendi itu jangan suka marah tuh. Oh iya, saya masih suka marah ya menurut kamu? Iya, emosinya masih tinggi. Oke, saya bilang sama dia. Saya itu paling enggak seneng lihat hal-hal yang enggak benar. Misalnya orang buang sampah sembarangan. Orang ganggu privasinya orang, itu pasti saya kepingin tegur gitu. Tapi saya bersyukur sudah 2 minggu ini saya tidak melakukan itu. Saya diem, saya lagi berkumpul, ini saya jadi cuek atau memang lebih sabar, beda tipis. Saudara-saudara, saya bisa marah enggak? Waktu saya marah teman saya bilang gini, oh ini bukan orang Kristen loh. Pak, Bapak ini pendeta kok marah sih? Duh, Tuhan saya aja bisa marah kok. Enggak. Saya bilang, iya ya, saya seharusnya lebih sabar. Iya Pak, sabar. Saudara-saudara, pada saat saya marah, itu kan berarti saya dikendalikan oleh emosi saya. Betul enggak? Seharusnya saya lebih sabar. Betul enggak? Buah roh itu kan salah satu kesabaran ya, kalau tidak salah. Betul? Saya belajar. Apakah saya selama saya hidup sama istri saya, tahun ini kami 30 tahun menikah, apakah saya itu enggak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati mentang-mentang saya pendeta? Bisa. Malam-malam saya tidur, aduh Tuhan, tadi mulut saya nih kok ngomong gak enak sama istri saya, pasti istri saya tidurnya gak enak. Terlihat dia ngorok, tapi ngoroknya kan gak enak. Gitu.
Saya langsung doa, Tuhan aku minta ampun Tuhan, nyakit istri saya. Pagi-pagi saya ngomong, yang sorry ya, tadi malah aku ngomongnya sengak ya. Sengak itu enggak enak gitu. Bisa enggak kita salah? Bisa. Tetapi Tuhan yang kasihnya begitu luar biasa tetap mengampuni kita. Dan kita semakin hari harus semakin baik. Betul enggak? Itulah proses namanya progresif, pengudusan progresif. Semakin hari semakin baik, semakin dewasa. Kalau orang Kristen, ya orang percaya, oke orang Kristen saya nggak pakai istilah. Orang percaya tidak mau diproses dalam pengudusan, dalam pengudusan progresif, itu tidak akan pernah bertumbuh. Setiap kita pasti mengalami proses dengan cara yang Tuhan sesuaikan dengan kita. Karakter kita dan kondisi kita. Pak, bagaimana Pak? Kapan kita bisa sempurna Pak? Gak akan pernah sempurna sampai engkau inna illahi wa inna rojiun. Sampai mati kau. Karena kita sebelum mati pun bisa melakukan dosa, betul gak? Sampai kita mati. Pada saat kita mati, kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu kudus. Nggak mungkin yang nggak kudus bisa ketemu yang kudus. Betul? Pada saat itulah dikatakan di 1 Korintus 15, tubuh kita diubah. 1 Tesalonika dikatakan tubuh kita diubah bersama dengan Kristus. Bagaimana yang suci ini bisa kumpul sama yang tidak suci. Berarti kita mesti dikuduskan secara sempurna. Bisa nangkap sampai sini? Jadi saudara-saudara kalau engkau hari ini masih melakukan dosa, saya tidak berkata wajar, tetapi mintalah ampun dan bertumbuh. Tapi kalau engkau punya suami, istrimu, anakmu masih melakukan dosa, berilah pengampunan. Karena itulah manusia yang masih diproses. Ini bukan jalan keluar dalam arti alasan loh ya. Tetapi kita belajar memahami. Setuju? Saudara-saudara, kalau kita memahami ini berarti engkau dan saya punya kesempatan untuk menjadi pribadi dipakai oleh Tuhan. Setuju enggak? Karena engkau dan saya adalah orang percaya. Apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar tindakan kita, itu keluar dari hati orang yang percaya. Jadi engkau dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Kita tidak sempurna, Yusuf tidak sempurna. Tapi Yusuf adalah orang baik, orang benar. Kata tulus dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris lain, itu dipakai good man. Tetapi dalam New King James atau King James dipakai just man. Saya coba cari apa sih sebenarnya menurut beberapa literatur just man itu apa sih artinya? Jarang kita dengar. Itu adalah orang, ya ini kan pendapat ya, bukan sesuatu definisi mati ya, pasti gitu. Pendapat, apa sih disebut just man? Orang yang tulus hati dalam pengertian King James itu just man itu apa? Pertama, itu adalah orang yang beriman pada Tuhan. Yang kedua, orang yang hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Yang ketiga, orang yang bisa bertindak sebagai orang tua atau leaders yang baik. Oke, itu sekedar informasi aja. Saudara-saudara, saya percaya di antara kita semua pasti bisa dipakai Tuhan. Karena kita semua yang di sini adalah orang percaya. Amin. Tergantung kita. Engkau dan saya mau diproses enggak? Yang kedua, pribadi yang siap dipakai Tuhan harus memiliki pikiran yang berhikmat. Ini juga kembali lagi. Kalau kita hari ini menyadari, saya hari tahun ini usia 56 menuju 57. Tentu saya seharusnya lebih bijak daripada saya umur 40, bahkan mungkin dulu 16 tahun. Setuju enggak Bapak Ibu? Betul ya? Kita lebih wise lah, mungkin lebih sabar lah, lebih lemah itu pasti, fisik kita semakin lemah itu pasti, tapi kita harus juga semakin berhikmat. Saudara-saudara, orang yang dipakai Tuhan harus punya hikmat. Yang pertama tanda-tandanya apa? Saya pakai ABC ya, Bapak Ibu perhatikan Bapak, ini saya sudah bagi ke PowerPoint, kalau Ibu Bapak Gembala berkenan mau di-share boleh, saya nggak keberatan ya. Tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Perhatikan kalimat ini. Tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, bukan tidak memikirkan kepentingan dia. Enggak. Tapi tidak hanya. Beda ya. Kalau, saya nggak mikir kepentingan saya. Kalau saya ketemu ada orang berkata, saya nggak mikir kepentingan saya bingung. Kamu tuh manusia atau bukan? Nggak mungkin lah orang nggak mikir kepentingannya dia. Tapi
jelas tidak hanya memikirkan kepentingan dia, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Atau mengutamakan kepentingan orang lain. Setuju enggak? Iya dong. Cocok Bapak Ibu, Bapak yang paling ujung sana ini. Misalnya Pak, saya tenggelam Pak. Bapak nggak bisa renang. Bapak mau cemplung nggak ke laut nolong saya? Iya, mati bareng Pak. Bapak, berarti kan Bapak mikir dulu kan, sebelum nolong, Bapak kepingin nolong saya, tapi Bapak lihat, wih lautnya kayak gitu, saya juga nggak bisa, betul nggak? Bapak pengen nolong, tapi Bapak mikir juga kepentingan Bapak, berarti Bapak juga nggak bisa renang, bisa mati loh. Bapak pasti mikir, kan gitu. Tapi bisa Bapak jago renang, punya pengalaman nolong orang, Bapak nggak mungkin, misalnya saya nyemplung, renang, tenggelam gitu, Bapak mau nolong saya. Oh sebentar ya Pak ya, saya ganti celana renang dulu ya Pak ya. Tas saya lepas dulu, batik saya lepas dulu, saya nanti foto dulu, selfie dulu, baru nyemplung ke Bapak, kan nggak mungkin. Bisa nangkap maksud saya? Jadi jangan kita ini salah ngerti. Saudara-saudara, Yusuf, perhatikan baik-baik. Dan tidak mau mencemarkan, ini saya balik sedikit ya, sorry. Ayatnya supaya itu nyambung ya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini tadi ayat 19 ya gini. Saya langsung ke poin kedua. Sorry, saya salah. Maaf, ini bukan punya saya, jadi saya belajar make. Oke. Dan ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Saudara coba bayangkan, Yusuf misalnya dia itu marah misalnya, ngomong, gila, belum gua apa-apain udah hamil, gua nggak ikut-ikut, misalnya bahasa Jakarta gitu. Marah kan Yusuf, ini calon pengantin saya belum apa-apa udah hamil. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak Yusuf emosi dengan Maria? Bisa nggak Yusuf tuh marah sama Tuhan misalnya? Semua bisa. Tapi kita lihat Yusuf, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Dia pikir apa? Ia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Ojo rame. Biar Maria nggak menderita, biar yang lain. Oke? Karena kalau Maria sampai kata diceraikan diam-diam itu luas pengertiannya. Ada beberapa penafsiran. Ada yang berkata dijak pinggir dulu terus dipinggirkan. Ada yang berkata dikawin dulu tapi kan itu habis itu dicerai. Wes gak usah dipikir itu. Intinya adalah dia itu mikirin kepentingannya Maria juga gitu loh. Wes gitu aja. Ya, saya nggak mau membahas versi penafsiran yang lain, oke? Yang B, apa sih tandanya orang berhikmat? Mempertimbangkan dengan benar sebelum bertindak. Dia waktu berpikir mau menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu, maksud apa? Menceraikan Maria dengan diam-diam. Jadi dia sudah mikir, dia pikir lagi dan pertimbangkan. Apa sih disebut pertimbangkan? Pertimbangan itu pasti plus minus, betul enggak? Untung ruginya, efeknya, resikonya. Saudara-saudara, dulu saya rasa setiap kita lebih cenderung merasa, gua benar kok, ngapain gua takut? Ada yang seperti itu? Apa lu? Gua bener kok. Kalau saya dulu itu, lu jual gua beli. Ngerti istilah ini? Lu jual gua beli. Kata istri saya, sorry pakai bahasa Jakarta. Kata istri saya, kalau lu gak beli, harganya turun malah obral. Bisa-bisa kamu dikasih. Buat apa lu beli mahal-mahal? Yang bodoh siapa? Gue. Sejak itu saya belajar lebih sabar. Hikmat. Ketemu orang yang, maaf ya saya tidak menghina, tapi yang memang kerjanya cari masalah, lu mau ladeni. Kita mau ladeni, ya gak bisa pelayanan toh. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, guru saya difitnah orang banyak kali. Kemudian kita ini jadi murid-muridnya kan gemes lihat guru kita difitnah. Beliau tanyain sama murid-murid, Pak, Bapak kok diam aja sih? Difitnah kayak gitu kok diam aja? Dia bilang, aduh, kalau saya melayani orang yang memfitnah saya nggak bisa pelayanan. Saya jawab, ya zaman itu belum ada medsos ya, belum apa. Saya bikin surat ngelawan, dia jelasin ke orang percuma.
Saya jelasin ini ruangannya ada 3.000 orang, saya jelasin sama 200 orang. 2.800-nya nggak akan tetap percaya kok. Yang 200 kamu jelasin pun mungkin yang percaya cuma 20 orang, yang 180 nggak percaya. Daripada aku capek, lebih baik aku konsentrasi pelayanan. Pikirannya berhikmah. Setuju enggak? Nah, saudara-saudara, kita mau dipakai Tuhan. Satu, belajar, tidak mementingkan diri sendiri, mikirkan kepentingan orang lain. Memprioritaskan kepentingan orang lain. Yang kedua tandanya adalah mempertimbangkan. Mungkin kau benar, tapi belum tentu waktu yang tepat. Saya sering salah di sini. Saya merasa saya benar, saya ngomong. Istri saya bilang, lu salah. Jangan ngomong, ini timingnya gak pas. Loh, saya benar. Iya, orangnya lagi emosi, lu ngomong. Pas gak Bu? Ora iso. Bapak-bapak, hati-hati ya. Saya dari Indonesia bagian timur. Jadi emosinya cukup tinggi. Ya. Biasanya kalau ngomong itu ngomong biasa kayak orang berantem. Tahu? Ngomong biasa aja seperti orang berantem, apalagi orang berantem beneran. Oke, saya pernah keluarga saya lagi kumpul-kumpul di rumah saya dulu waktu kecil. Sampai tetangga-tangga saya orang Jawa itu pada ngumpul di pagar liatin. Kemudian tanya, Fendi, kenapa lu punya om sama tante semua berantem? Aku bilang, kapan berantem? Itu tadi pagi ngomongnya keras sekali. Sampai kita semua lihat. Loh, gak ada yang berantem. Mereka cerita jalangkote ini yang enak sebelah sini punya. Yang ini dia punya kroket kentangnya terlalu keras. Ini tidak berantem. Oh, apalagi berantem. Saudara-saudara, kita berubah. Ayo ya, kita mau dipakai Tuhan. Amin. Mempertimbangkan. Mungkin kau benar, tapi pertimbangkanlah dulu sebelum bertindak. Susah ya. Gampang kalau dibaca, cuma 2 kalimat. Lakukan itu yang susah. Saya juga belajar. Ya. Yang ketiga tandanya apa? Mendengar saran pihak lain, terutama tanda kutip. Perhatikan baik-baik. Pribadi yang dipakai Allah. Ayatnya mana? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti Yusuf ada takut ya. Betul ya? Tadi saya jelaskan kan. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mau mendengar. Saudara-saudara, berapa banyak suami itu tidak mau mendengar. Berapa banyak hamba Tuhan katanya mau mendengar. Begitu kita ngomong sama dia, tersinggung. Loh, saya ngomong ini bener loh ya. Direkam, saya nggak fitnah. Ada hamba Tuhan dia bilang, Pak saya ini orang yang terbuka Pak. Kalau Bapak ada sebagai sahabat, sebagai sahabat Pak. Kan seharusnya mengingatkan kita Pak kalau kita salah. Ya saya kan, ya sudah saya anggap saya sahabat. Betul dia salah. Ini nggak ngomong di umum loh, saya ngomong pribadi. Saya bilang, Pak, Bapak ini salah loh. Salahnya apa? Ini loh Pak. Sejak itu saya nggak diajak ngomong. Ada teman saya. Dia khotbah Matius 20. Oh khotbah. Selesai khotbah, saya datangi. Pas saya waktu itu di sana juga. Saya bilang, Pak, tolong Pak dibaca baik-baik Pak. Yang terdahulu itu bukan semua rombongan itu. Dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 itu mengenai penabur. Tukang kebun tukang pekerja di kebun anggur. Yang terdahulu, itu paling. Coba lihat bahasa Inggrisnya, the first. Bukan yang sebelumnya. Berarti kalau Bapak khotbah, ini semua ini berarti Bapak memfitnah loh. Contoh ini nomor jam 3, jam 12, jam 9. Yang punya masalah itu jam 6 Pak, jam 9, jam 12, jam 3 itu tidak masalah. Sejak itu aku gak dicak ngomong. Padahal saya ngomongnya, saya gak bilang salah, saya cuma bilang Pak, coba lihat tuh. Di ruangan ini, permisi Pak Jangke ya. Paling cantik menurut Pak Jangke, Ibu Gembala. Tercantik. Tercantik itu artinya apa? Paling. Betul nggak? Terenak, berarti paling enak. Jelas kan? Baca itu Matius 20, saya nggak bahas itu di sini. Saudara-saudara, kita belajar mendengar. Hati-hati. Kenapa saya kata-kata pribadi? Karena bisa saja yang dipakai untuk ngomong sama kita itu hamba Tuhan. Bisa juga anak kita. Bisa juga mertua kita. Bisa juga istri kita. Jangan merasa engkau pinter.
Tuhan bisa pakai apapun untuk mengingatkan kita. Saya pernah mengalami suatu masalah yang berat sekali. Saya bingung harus tindakan apa, resikonya besar sekali buat saya di dalam pelayanan. Saya pulang ke Surabaya, istri saya ngomong sama saya, maaf kalau saya kurang lebih kalimatnya seperti ini. Mertua saya juga ngomong, kalau engkau tidak bisa bertindak benar, tolak ini walaupun engkau difitnah, diapain, kehilangan pelayananmu, kehilangan jabatanmu, enggak apa-apa. Yang penting engkau benar. Kalau engkau tidak benar, ngikuti sarang-sarang orang-orang ini, istri saya tidak akan pernah mendengar khotbah saya lagi. Mertua saya pun nggak mau dengar khotbah lagi. Percuma lu ngomong. Ternyata murid-murid saya di Jakarta pun bilang gitu. Pak Effendi, untung Bapak, ini kejadian 10 tahun yang lalu. Murid saya sekarang itu S3. S3-nya Indonesia, S3 di Amerika. Dia ngomong, Bapak itu kita ingat, Bapak berjuang untuk benar. Saudara-saudara, kenapa saya berani bertindak benar? Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya konfirmasi. Istri saya mengingatkan, kamu difitnah, dihabisin enggak apa-apa. Yang penting kamu benar. Kalau kamu enggak benar, kita enggak akan pernah dengar khotbahmu lagi. Enggak bersyukur, hasil saya datang di sini dengar khotbah saya. Mertua saya bilang, saya enggak akan dengar khotbahmu lagi. Saudara, bisa orang-orang itu mengkonfirmasi. Tergantung kita sekarang. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, cek sama Tuhan, pasti percayalah ada petunjuk dari Tuhan. Saya sudah ngalami itu. Tidak langsung blok tiba-tiba WA masuk dari Tuhan Yesus. Enggak, pasti ada tanda uji lagi. Amin. Semangat ya. Saya semangat sampai lupa, lihat jam-jam berapa sekarang. Oke. Ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di sini Yesaya jelas ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai dia. Sedikit tanda, anak darah itu dalam bahasa aslinya, kudus Yesaya nulis 7:14 itu, bukan sekedar gadis, tapi jelas perawan. Banyak gadis tapi tidak perawan, setuju enggak? Ini gadis dalam arti perawan. Perawan, jelas ya? Gadis itu bisa status, oke? Sudah menikah, gadis. Padahal sudah bukan perawan. Sorry, saya nggak mempermasalahkan itu, cuma saya harus jelaskan mengenai kata ini. Karena menyangkut ayat berikutnya. Pribadi yang siap dipakai Tuhan harus memiliki perbuatan yang taat secara konsisten. Bukan hanya taat. Karena taat itu bisa cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Konsisten. Saudara-saudara. Ketaatan dibuktikan dengan melakukan perbuatan yang sesuai perintah Tuhan. Saya kasih tanda tebel. Tidak lagi mengikuti kehendak dirinya. Perhatikan baik-baik. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Seperti, berarti kan nurut kan? Ia mengambil Maria sebagai istri. Jadi ketaatan itu bukan sekedar ngomong. Justru saya paling gemes kalau, saudara-saudara kita buat komitmen. Banyak KKR, banyak training sekedar komitmen. Habis duit banyak, komitmen dan tidak ada perubahan. Saya ngomong ini karena kalau saya, sorry Bu, Pak, saya ngomong ini bukan karena saya minta diundang, enggak. Kalau saya KKR, bukan KKR, saya training. Itu sebelum training saya bikin kuesioner. Sesi 1 feedback, sesi 2 feedback. Selesai training atau retreat, hasilnya saya ambil, saya presentasi sama pekerja. Kalian sebelum training begini, pandangan kalian begini, sekarang kalian berubah. Itu baru di atas kertas. Untuk melakukan sungguh-sungguh, belum tentu. Tapi saya menunjukkan ke mereka bahwa kalian dulu punya pikiran yang salah, punya pemahaman cara yang salah. Ini, saudara-saudara, kita seringkali lebih suka melakukan yang kita punya mau. Tidak mau mengikuti apa yang seharusnya kita taati. Pelayan Tuhan juga demikian. Kita di sini jelas, kalau engkau terikat atau berjemaat di sebuah gereja, engkau harus mengikuti itu.
Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan seorang gembala, saya bilang, bagus Pak sistemnya Bapak, Pak. Sangat bagus. Saya kagum dengan sistem gerejanya Bapak. Cuma kalau saya Pak, nggak bisa Pak jadi jemaat Bapak. Loh kok Pak Effendi nggak bisa jadi jemaat saya? Loh jelas kok Pak, di situ kan diminta komitmen, harus datang, harus begini-begini loh. Saya ini loh keluyuran. Habis di Glow, minggu depan di mana, loh kan saya nggak bisa hadir di gereja itu. Berarti saya nggak boleh Pak jadi jemaat Bapak. Loh gitu peraturan perlu dirubah, jangan Pak, nggak perlu berubah untuk saya, betul nggak Pak? Saya yang harus tahu diri, kan gitu. Nah saudara-saudara, kita ini harus ngerti, kalau engkau dan saya mau dipakai Tuhan, nurut sama Tuhan, bukan nurut sama maunya kita. Oke? Yang terakhir, ketaatan bersifat konsisten, bukan temporal atau situasional. Tidak bersifat sementara, atau situasi, Pak, kalau situasi saya oke, saya mau Pak. Kalau nggak oke, nggak mau. Enggak. Konsisten. Perhatikan baik-baik. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dia kawin sama Maria dan tetap anaknya lahir dikasih nama Yesus. Sesuai nggak? Pak, apakah cuma segitu aja konsistennya? Enggak. Bapak Ibu tahu Herodes, setelah tahu Yesus itu kita baca Matius 2, dia perintahkan bayi-bayi dibunuh. Betul enggak? Yesus dibawa ngungsi kemana? Ke Mesir, setahu saya begitu. Ya, Alkitab Bapak Ibu ke Mesir atau ke Sanur? Ke Mesir kan? Saya mau tanya, Yusuf itu loh, hidupnya dia tiba-tiba harus berubah lari ke Mesir. Dia pernah bayangkan enggak? Tugas yang berat loh. Kalau Yusufnya mungkin Pak Gembala sama Ibu Gembala mungkin masih gampang. Biasa pindah-pindah ya Pak ya. Bapak sharing sama saya, pindah sini, pindah sana biasa. Tapi Yusuf itu kan enggak gitu dia. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dengan ini? Ada sedikit, saya ingin kalau Bapak Ibu berkenan. Kenapa kok ada? Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Kenapa perlu ada kalimat ini? Tidak bersetubuh. Ada beberapa penafsiran, tapi yang saya pegang adalah satu. Karena Yesaya berkata anak darah, perawan yang akan melahirkan. Jadi Yusuf itu konsisten. Bisa nangkep? Dia bisa aja bersetubuh dengan Maria. Tapi nanti waktu Yesus lahir, Maria sudah enggak perawan. Setuju enggak sampai sini? Ya saya berusaha mengambil, ada beberapa penafsiran, tapi yang paling gampang logikanya begitu. Dia tetap menjaga Maria itu perawan sampai melahirkan. Karena di situ anak darah akan melahirkan. Jelas ya? Jadi Alkitab ditulis itu ada kalimat ini bukan sekedar untuk ngebei bikin penuh Alkitab. Tidak, ada maksudnya menurut saya. Jelas ya? Oke, ini sekalian PA ya. Oke. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, kita seringkali ingin melayani Tuhan secara konsisten. Betul? Tapi situasi kita, waktu kita, kondisi kita itu berat atau tidak memungkinkan. Bagaimana Pak? Saya bilang, kalau engkau nunggu sampai situasimu itu sempurna, tidak akan pernah terjadi. Saya ketemu banyak orang yang mau pelayanan. Beberapa waktu minggu yang lalu saya ketemu satu orang yang sudah 5-6 tahun ingin pelayanan, sampai hari ini pun tidak. Karena bingung terus dia. Dia seperti aku minta timing yang pas, tidak pernah pas menurut kamu. Nurut waktunya Tuhan kamu terjun masuk, Tuhan pasti bimbing. Immanuel. Kalau engkau dan saya dipakai Tuhan, pasti engkau dan saya diperlengkapi. Saudara-saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Seringkali kita berkata, Natal itu hadiah terbesar hidup buat kita. Pertanyaan buat kita, apa reaksi kita, respon kita? Kalau saya belajar sama Tuhan, Tuhan ini Effendi. Effendi jauh dari sempurna, saya bahasa Inggris saya jelek, muka saya juga enggak ganteng ya Bu ya, biasa gitu. Mata saya juga sudah mulai rusak, saya juga lupaan. Banyak hal yang enggak bagus, tapi saya mau Tuhan rubah saya. Saya mau Tuhan kau proses saya, supaya saya jadi hamba yang bisa dipakai. Kita harus punya pikiran seperti itu. Karena kita enggak sempurna Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya hari ini, firman ini berbicara kepada engkau dan saya, coba periksa hati kita.
Dan jangan hanya sekedar dengar. Tuhan, aku ingin dipakai oleh Tuhan. Hati saya selama ini kurang bagus, tapi saya orang percaya. Saya percaya Tuhan akan memproses kita. Amin. Yang kedua, mungkin kita nggak pinter. Pak, saya ini cuma orang SD, Pak. Maka mungkin baca tulis saya terbata-bata. Nggak apa-apa. Saya pelayanan sekarang itu bukan kepada orang-orang yang sekolahnya tinggi. Saya bicara dengan orang-orang yang biasa. Saya tidak pakai bahasa Inggris memang enggak bisa saya. Saya juga tidak pakai bahasa Indonesia baik yang benar, kayak Yusba Dudu, enggak. Saya pakai bahasa sehari-hari. Saudara-saudara, yang penting kita bersandar kepada Tuhan. Minta Tuhan beri kita hikmat. Amin. Yang terakhir, taat itu bukan bersifat temporal atau situasional. Taat itu komitmen. Saya mengalami banyak masalah dalam pelayanan, tapi satu yang saya pegang, sampai mati pun saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak melayani manusia, karena manusia bisa berubah. Tapi saya melayani Tuhan. Jadi apapun situasinya, tetap bekerja untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Kalau ada yang salah, mohon Tuhan ampuni, Tuhan sempurnakan. Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing. Hamba-Mu percaya Tuhan, di dalam ruangan ini banyak anak-anak-Mu yang ingin hidupnya dipakai oleh Tuhan. Tuhan, seringkali kami pun merasa bahwa kami tidak punya apa-apa. Tidak punya harta banyak. Tidak punya gelar yang hebat. Tapi firman-Mu hari ini mengajar kami. Bukan itu yang Tuhan cari. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan mau hati hamba. Saya mau izin berapa menit. Saya tiba-tiba ingin mendoakan beberapa orang. Tundukkan kepala semua termasuk pemain musik. Elektron boleh untuk background song. Saudara-saudaraku kekasih, gereja ini dipakai Tuhan untuk melayani. Bukan kebetulan ada di Bali. Tempat ini kita berjemaat, tempat ini kita bertumbuh. Tapi banyak di luar orang yang masih perlu dilayani. Di gereja ini pun masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan pura-pura, saya mau ingin tanya kepada kita. Siapa yang di sini yang setelah mendengar firman itu, setelah mendengar dan merenungkan firman ini, hatinya digerakkan, bukan emosional, oleh kerinduan, Tuhan, saya mau melayani, saya mau dipakai Tuhan, saya mau Tuhan, walaupun saya tidak bagus, walaupun saya tidak bisa mungkin, tapi saya mau. Dengar baik-baik. Taruh tanganmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu, di jantungmu. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu. Tidak usah oleh kiri kanan. Ini urusan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir saya minta. Kalau engkau digerakkan oleh Roh Kudus dan berkata, Tuhan saya mau lebih dipakai. Kesempatan terakhir saya doakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta dengan hormat, Pak Gembala boleh doakan buat jemaat dan saya akan dukung dalam doa. Silakan Pak Gembala. Jangan buka mata, tetap yang tangannya taruh di dada, tetap silakan. Kita doakan. Silakan Pak. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan Kau melihat hati mereka Tuhan, yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Asal mereka mau Tuhan, maka semua akan dilengkapi oleh Tuhan. Engkau yang sendiri akan memperlengkapi mereka Tuhan. Walaupun kami keterbatasan Tuhan, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, lihat hati mereka yang paling dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh berhikmat Tuhan. Dengan hati yang tulus Tuhan. Hati yang bersih, hati yang suci. Mereka memiliki komitmen
untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan. Sertai mereka Tuhan, gerakan hati mereka, dan perlengkapi mereka Tuhan dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi setiap orang. Khususnya orang-orang yang akan Kau menangkan di dalam gereja ini ataupun yang di luar sana Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki beban Tuhan. Mereka memiliki kerinduan untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya urapan daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang mengambil komitmen untuk melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Effendi Tahir. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 18 Desember pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosafat Sumarno. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sehingga ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan tertib penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk tetap berhikmat. Karena kami tahu tidak ada satu masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan hikmat daripada Tuhan. Dan Engkau juga mengajar kami untuk selalu hidup dan memiliki hati yang tulus, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang tidak pura-pura Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami, Engkau tidak melihat rupa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan satu hal lagi Tuhan yang terutama Tuhan yang kami harus hidup dengan penuh komitmen, ketaatan kami. Karena ketaatan itulah yang akan membawa kami untuk menuju suatu kesuksesan Tuhan. Kami akan berhasil kalau kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Dari niat-niat orang jahat kami patahkan semua. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup hamba-Mu dan keluarganya. Dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan 1 minggu ke depan. Selalu dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini, mungkin sakit penyakit, apapun juga yang saudara alami, percayalah di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena tangan Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tangan Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dan tangan Tuhanlah yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.